Audio Jungle. Assalamualaikum anak-anakku siswa BCI yang Miss Yuni cintai dan banggakan. Bertemu lagi dengan Miss Yuni dan sebentar lagi kita akan mempelajari bab baru di ilmu pengetahuan alam, yaitu gejala kelistrikan. Kalian tahu tidak bahwa petir merupakan salah satu contoh dari gejala kelistrikan? Bagaimana petir itu bisa terjadi dan sebenarnya kalian juga sudah mengalami pastinya berbagai peristiwa yang berkaitan dengan gejala kelistrikan. Apa saja itu dan apa yang menjadi penyebabnya? Mari kita pelajari bersama-sama. Semangat belajar! Anakku sekalian, pernahkah kalian mengalami peristiwa berikut ini? Nah, semua peristiwa tadi adalah peristiwa yang berkaitan dengan gejala kelistrikan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan ini merupakan pertemuan yang pertama, jadi kalian harus simak baik-baik. Setelah kalian mempelajari materi gejala kelistrikan ini, Miss Yuni harapkan kalian dapat menyebutkan minimal 3 komponen utama penyusun atom beserta jenis muatannya. Lalu, kalian juga bisa menyimpulkan dengan tepat minimal 3 contoh proses perpindahan elektron antara dua benda yang bermuatan listrik. Selanjutnya, setelah kalian melakukan percobaan dengan menggunakan elektroskop sederhana yang kalian buat sendiri, kalian diharapkan dapat menganalisis minimal 2 peristiwa yang akan terjadi apabila benda yang berbeda-beda muatan listriknya didekatkan dengan elektroskop tersebut. Kemudian, kalian diharapkan juga dapat mengidentifikasi minimal 3 contoh fenomena listrik statis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah, Miss Yuni harapkan kalian dapat menyimpulkan masing-masing minimal 2 bahaya dan manfaat listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini adalah part pertama yang akan kita bahas, yaitu gejala kelistrikan dan penyebabnya. Kata listrik dalam bahasa Inggris adalah electric yang berasal dari bahasa Yunani atau elektron yang berarti amber. Amber adalah batuan yang berasal dari pohon damar yang membeku. Gejala kelistrikan ini pertama kali diselidiki oleh Thales of Miletus. Beliau adalah ilmuwan dari Yunani yang hidup pada tahun 640 sampai 546 sebelum Masehi. Dan para ilmuwan tersebut menemukan bahwa dengan menggosokkan batu amber dan mendekatkannya ke benda-benda yang ringan seperti potongan kertas kecil, potongan kecil daun, bulu ayam, maupun debu, ternyata batu amber dapat menarik benda-benda tersebut. Dan peristiwa itu disebut dengan gejala kelistrikan. Nah, suatu benda dapat mengalami gejala kelistrikan apabila digosok-gosokkan atau mengalami konduksi dengan benda lain atau didekatkan atau diinduksi dengan benda lain. Jadi, caranya bisa digosokkan atau didekatkan saja. Nah, mengapa demikian? Nah, untuk lebih jelasnya kita perlu memahami nih mengenai struktur atom terlebih dahulu. Ayo, setelah kita pelajari, kalian sudah mempelajari materi mengenai senyawa campuran di kelas 7 ya. Pasti materi atom juga sudah pernah diberikan. Well, hello there, kids. I'm Professor Tiddlybit, and here... Atom, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan atom? Berapakah ukuran sebuah atom? Mari kita simak video berikut ini. Here's today's question. What are too small to be seen, but make up everything, including you? Atoms. Atoms make up everything. They're the building blocks for rocks, plants, and animals, to cars, computers, and even the whole Earth itself is made entirely of atoms. Atoms are really small, too. How small are they? Well, imagine yourself at a beach, like this one. Now, focus closely on just one grain of sand. As it turns out, there are more atoms inside that tiny grain of sand
then there probably are grains of sand on the entire beach. Oke, Profesor Tailibit menjelaskan bahwa atom itu adalah komponen yang paling kecil dari sebutir pasir di pantai. Wah, benar-benar ya, atom itu sangat kecil ukurannya. Nah, yang perlu kalian tahu bahwa ukuran atom itu sangat kecil. Atom yang paling kecil yaitu atom helium. Ukurannya adalah 32 pikometer untuk jari-jarinya. Pikometer artinya 10 pangkat min 12 meter atau 1 per triliun meter. Wah, jari-jarinya 32 pikometer, kecil sekali ya. 1 per triliun, 32 per triliun meter. Itu adalah atom terkecil. Atom yang paling besar ukurannya juga sama juga kecil, yaitu 225 pikometer untuk jari-jarinya, dan itu dimiliki oleh atom cesium. Mari kita lanjut menyaksikan Profesor Tailibit. Did you know that 94 kinds of atoms make up everything found in nature? And scientists have experimentally created 24 more, which brings the total number up to 118 kinds of atoms. Scientists call each kind of atom an element, and they put them all on this chart called the periodic table of elements. Each element here is special because it looks or acts differently from the other elements. Surprisingly, almost 99% of your body is made up of just 6 of these elements. You are 65% oxygen, the stuff we breathe, 18% carbon, the stuff that makes charcoal and diamonds, 10% hydrogen, the stuff that makes the sun shine, 3% nitrogen, which fills most of the Earth's atmosphere, 1.5% calcium, which is good for your bones, and 1% phosphorus, a strange glowing element. Now here's the weird part. Within 1 year, almost all of the atoms inside of you will be completely replaced with new ones. How? Well, we bring atoms into our bodies when we drink, eat, and inhale. And we lose atoms when we sweat, exhale, or go to the bathroom. This means you don't just come from the place you were born at, because your atoms have come from everywhere on the planet. Fish from the sea, grain from farms, fruits and vegetables from other countries, and water from everywhere. You are an ever-changing body of atoms, which should make you think. Because if you aren't made from the same atoms you were last year, then what makes you really you? Now that's something for you to think about until next time. Nah, kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Profesor Tailibit. Jadi, di dalam tubuh kita ini terdiri dari banyak sekali atom yang berasal dari berbagai makanan yang kalian makan. Kita kehilangan, memperoleh, dan juga kehilangan atom setiap harinya. Oke, sekarang kalian akan mempelajari mengenai komponen-komponen yang menyusun sebuah atom. Atoms make up everything. But what Simak video berikutnya. makes up atoms? Protons, electrons, and neutrons. There are 118 different kinds of atoms, which are each the smallest part of an element. If we observe elements like gold, carbon, and oxygen, we can see that they have very different properties that don't look or act the same.
But why are they so different? Well, it comes down to what's inside their atoms. As you can see here, atoms are made of just 3 types of tiny particles called protons, electrons, and neutrons. And each of these tiny particles does something special. For example, it's the number of protons inside an atom that makes each element different. If we look at the periodic table, the first element, hydrogen, has 1 proton. The second element, helium, has 2 protons. And the third element, lithium, has 3 protons. This goes on all the way up to the 118th element, oganesson, which has, that's right, 118 protons. Oke, nah anak, menurut penjelasan Profesor Tillebet, di alam semesta ini terdapat 118 unsur atau 118 jenis atom, ya, dan komponen penyusun atom yang disebut dengan proton menentukan nomor dari setiap elemen tersebut. Nah, ini adalah tabel periodik unsur, ya. Warna-warni ini menunjukkan jenis dari unsur atau atom penyusunnya, apakah dia berbentuk gas, padatan, ataupun cair, ya. Nah, di sini contohnya atom helium punya nomor atom 1, artinya jumlah proton di atom helium adalah 1. Dan begitu seterusnya sampai ke atom yang terakhir, yaitu oganesson yang memiliki 118 proton. Sampai sini paham? Lanjut ya. Its nucleus. By the way, the number of protons in an atom is 18th element, oganesson, which has, that's right, 118 protons in its nucleus. By the way, the number of protons in an atom is also called its atomic number, which you can see here on the periodic table of elements. Now, electrons are much smaller than protons, and they zip around protons at lightning speed, making up something called an electron cloud around the atom. Electrons do this because they have a negative electrical charge, which always pulls towards the proton's positive electrical charge. This pull between the positive protons and the negative electrons is called the electric force, and it's always there. So whenever a free electron gets close enough to a lonely proton, zap! They'll become part of the same atom. That's why all the elements have the same number of electrons and protons. So why do atoms need neutrons? Well, without neutrons, the electric force will cause the positively charged protons to push each other out of the atom. But there's a stronger force that exists between neutrons and protons, which stops the protons from flying apart. Oke, di sini dijelaskan bahwa terdapat muatan positif, muatan netral yang disebut dengan neutron. Apa guna neutron? Neutron berguna untuk mengikat proton supaya dia tidak keluar dari inti atom akibat dari gaya listrik yang terjadi antara proton dan elektron. Nah, jelas ya bahwa walaupun netral, neutron punya fungsi tersendiri dan sangat penting. It's called the strong nuclear force, or strong force for short. And it kind of works like glue to hold the nucleus together. If there were no neutrons, everything would simply be hydrogen. Baik, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari mengenai elektron yang dapat berpindah dari satu atom ke atom yang lainnya. Nah,
Atom yang netral memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Tadi sudah dijelaskan ya. Dan suatu atom akan memiliki muatan listrik negatif bila atom tersebut kelebihan elektron atau dia menerima elektron dari atom lain yang kehilangan elektron. Nah, atom akan bermuatan positif bila ia kekurangan elektron atau elektronnya loncat pergi ke atom yang lainnya. Nah, ini dia contohnya. Ini hanya contoh ya. Misalnya ada atom yang memiliki 2 proton dan 2 neutron. Maka atom netral juga akan memiliki 2 buah elektron. Artinya atom tersebut netral atau dalam keadaan tidak berpindah atau tereksitasi. Ya, atom ini memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Sedangkan apabila kita melakukan suatu tindakan, misalnya menginduksi atau menggosok-gosokkan 2 benda yang berbeda, maka mungkin saja terjadi perpindahan elektron. Nah, perpindahan elektron ini menyebabkan atom yang kehilangan elektron, yang menerima elektron bermuatan negatif. Di sini bisa dilihat ya, atom ini menerima 1 elektron dari atom lain sehingga jumlah elektronnya menjadi 3. Sedangkan jumlah neutronnya tidak dapat bertambah. Bisa dilihat ya, berarti jumlah proton dan elektronnya tidak berimbang. Lebih banyakkan elektronnya kan? Nah, itulah mengapa atom ini disebut dengan atom negatif atau sudah menjadi bentuk ion negatif yang disebut dengan anion. Contohnya yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah ion Cl- yang menerima 1 elektron dari atom lain dan umumnya dia menerima elektron dari atom natrium. Ketika bergabung mereka akan menjadi NaCl atau garam. Positif. Kalau atom bermuatan positif, artinya dia mengalami kehilangan elektron, ya. Karena elektronnya loncat ke elektron yang lain, otomatis jumlah elektron dalam atom tersebut berkurang. Tadinya jumlah elektronnya 2, sama seperti jumlah protonnya, tapi karena perlakuan misalnya menggosok atau menginduksi atau mendekatkan, ya, elektronnya berpindah sehingga tinggal 1. Nah, ini disebut dengan atom positif karena jumlah muatan positifnya lebih banyak atau lebih besar dari muatan negatif. Oke, contohnya adalah ion positif atau kation Na+. Nah, atom natrium kehilangan 1 elektron sehingga atom tersebut bermuatan positif. Nah, ion Na+ tadi ya sering bersenyawa dengan Cl-, maka terbentuklah senyawa NaCl atau garam. Ketika garam dilarutkan di dalam air, maka garam tersebut terionisasi atau terpisah antara muatan natrium dan klornya.
ini adalah bagian kedua dari hal yang akan kita pelajari, yaitu prinsip kerja elektroskop. Ini adalah alat yang disebut dengan elektroskop anak-anak. Apa itu elektroskop? Elektroskop merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak. Dan yang kedua, dia juga bisa mengetahui jenis muatan suatu benda dengan kondisi elektroskop tersebut sudah terlebih dahulu memiliki muatan. Nah, untuk mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak, kita dapat mendekatkan atau menginduksi, ya, tidak ditempel, mendekatkan benda tersebut ke elektroskop yang netral atau yang belum bermuatan. Nah, sedangkan untuk mengetahui jenis muatan listrik suatu benda dapat dilakukan dengan cara mendekatkan benda tersebut ke elektroskop yang sudah memiliki muatan listrik. Ini adalah bagian-bagian dari elektroskop. Yang seperti cawan ini disebut dengan kepingan logam atau kepala elektroskop yang terbuat dari kepingan logam. Lalu di sini ada lehernya yang diselubungi oleh insulator berupa bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik atau isolator. Kemudian leher tersebut masuk ke dalam gelas kaca, ya, gelas window. Dan elektroskop ini memiliki komponen ekor. Ekornya terdiri dari pelat metal dan juga lembaran emas. Ya, kenapa kita memilih kenapa elektroskop terbuat dari daun yang terbuat dari emas? Karena emas itu bermuatan sangat netral, ya, sehingga dia akan lebih sensitif ketika ada muatan listrik yang mengalir. Maka daun ini akan membuka atau menutup sesuai dengan aliran muatan listrik apa yang terjadi pada elektroskop tersebut. Nah, ini adalah cara untuk memberikan muatan listrik pada elektroskop. Ini adalah elektroskop yang pada kondisi awal, ya, atau netral. Kita ingin memberikan muatan listrik pada elektroskop tersebut. Nah, bisa dengan menempelkan atau memberikan kontak pada benda yang sudah terlebih dahulu memiliki muatan listrik. Nah, dengan menyentuhkan benda yang sudah memiliki muatan listrik, maka elektroskop itu juga memiliki muatan yang sama dengan benda yang ditempelkan. Nih, misalnya ditempelkan dengan batang sesuatu, ya, batang yang bermuatan negatif, maka elektroskopnya juga bermuatan negatif. Atau yang kedua, cara yang kedua adalah dengan menginduksi atau mendekatkan. Nah, kalau mendekatkan tidak ditempelkan, ya, maka muatan elektroskop tersebut akan mengikuti jenis muatan apa yang ada di kepala dan ekornya. Tadinya kan netral, ya, jumlah muatan positif dan negatif dalam elektroskop itu sama. Tapi ketika didekatkan dengan satu benda yang memiliki muatan listrik, di contoh ini adalah yang negatifnya, maka muatan positif akan naik ke atas atau tertarik. Ya, jadi prinsip listrik ini mirip-mirip, ya, dengan magnet. Ketika utara dengan selatan didekatkan, di magnet akan terjadi gaya tarik-menarik. Nah, di muatan listrik juga demikian. Ketika ada muatan negatif yang mendekati benda bermuatan netral, maka muatan positiflah yang akan mendekati benda bermuatan negatif tersebut. Sedangkan muatan negatif akan tertinggal di bagian leher dan juga ekor. Seperti itu, ya, teman-teman. Lalu dia elektroskopnya dibumikan, ya, disentuh, klik. Seperti itu, maka elektroskop tersebut sepenuhnya akan bermuatan positif. Itu cara memberikan muatan pada elektroskop. Nah, yang kalian pelajari di sini adalah bahwa ketika ada benda yang didekatkan pada kepala elektroskop, maka muatan yang akan
menghampiri adalah muatan yang berlawanan dengan muatan benda yang didekatkan. Oke, yang bertolak belakang. Gitu. Jadi kalau misalnya yang didekatkan adalah benda bermuatan positif, yang naik ke bagian kepala adalah muatan negatif. Sebaliknya dari gambar yang ini. Paham sampai sini? Nah, setelah mempelajari prinsip kerja elektroskop yang sudah Miss Yuni jelaskan tadi, kira-kira apakah kalian bisa melihat dan menganalisis bagaimana atau apa yang terjadi dengan daun elektroskop ketika ada benda yang didekatkan pada kepala elektroskop? Nah, yang terjadi pada daun elektroskop adalah mekar ya, atau saling menjauh satu sama lain. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan daun elektroskop tersebut menjauh satu sama lain? Coba kalian kaitkan dengan prinsip kerja kemagnetan. Kalian sudah pernah belajar mengenai prinsip kerja kemagnetan di SD dulu. Benar kan? Bahwa kutub yang sama akan saling menjauh. Kutub magnet yang sama akan saling menjauh. Ketika utara dengan utara didekatkan, maka magnetnya tidak akan menempel alias malah saling menjauh. Nah, ini juga sama ya prinsipnya dengan muatan listrik. Oke, pertanyaan lainnya, coba kalian analisis. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan daun elektroskop apabila setelah didekatkan dengan benda A yang bermuatan negatif, lalu datang benda B yang juga bermuatan negatif bergantian mendekati kepala elektroskop. Nah, apa yang terjadi dengan daun elektroskopnya? Kemudian yang kedua, setelah didekatkan dengan benda A yang bermuatan negatif, kemudian datang benda C yang bermuatan positif bergantian mendekati kepala elektroskop yang sama. Lalu apa yang terjadi dengan daun elektroskopnya? Ayo, kira-kira kalian bisa jawab atau tidak? Nah, sebelumnya Miss Yuni sudah mengajak kalian untuk melakukan percobaan mengenai gejala kelistrikan dan kita membutuhkan elektroskop sebagai alatnya. Namun, di mana kita dapat menemukan elektroskop tersebut? Apalagi perangkatnya ada yang terbuat dari emas ya. Wah, pasti mahal. Tenang, kita juga dapat membuat elektroskop sederhana sendiri di rumah. Silakan kalian buat elektroskop sederhana ini dengan mempelajari langkah pembuatannya pada LKPD untuk mengetahui bahan-bahan pengganti komponen elektroskop yang lebih mudah didapat. Kalian juga dapat menyaksikan tutorial pembuatan elektroskop sederhana berikut ini. Check it out!
Across. Nah, itu dia. Bagaimana? Mudah bukan? Kalian memiliki waktu 1 minggu untuk membuat elektroskop sederhana ini. Silakan ajukan pertanyaan di forum Google Classroom atau melalui WhatsApp chat apabila menemukan kesulitan dalam tugas ini. Kalian juga boleh meminta bantuan ayah atau anggota keluarga kalian lainnya dalam pembuatannya loh. Karena ada bahan-bahan yang bisa digantikan. Misalnya kalian tidak menemukan aluminium foil, bisa juga menggantikannya dengan bekas bungkus coklat. Ya, dimana kalian bisa menemukan kawat tembaga, kalian bisa menemukannya di dalam kabel bekas. Ya, kabelnya dibuka lalu diambil kawat tembaganya dan bisa kalian gunakan untuk membuat elektroskop sederhana ini. Selain elektroskop sederhana, kalian juga harus menyiapkan alat dan bahan percobaan pada kegiatan 2 di LKPD. Dilihat ya, yang akan kita laksanakan pada pertemuan pertama bab selanjutnya atau bab gejala kelistrikan. Jangan lupa untuk mengulang dan memahami video ini ya, karena kalian akan diuji pemahaman awalnya melalui pretest. Oke, baiklah anak-anak solehah BCI, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan tunda kerjakan tugasnya ya. Stay healthy and happy. Semangat!